Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma wa rizqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Teman-teman sekalian yang saya cintai, para santri online ngaji Ihya, sebelum saya mulai ngaji pada malam hari ini, saya bersama Mbak Admin dan sekeluarga mengucapkan selamat tahun baru Hijriah 1442. Semoga tahun baru ini membawa berkah bagi kita, bagi keluarga kita, dan Amin. juga bagi teman-teman kita, bagi para santri Ihya semua. Dan semoga kita diberikan istiqomah oleh Allah untuk bisa konsisten berbuat kebaikan ya di dalam segala hal. Mari kita mulai ngaji Ihya pada malam hari ini dengan menghadiahkan Al-Fatihah seperti biasa kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada istri-istrinya, keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, dan lebih khusus lagi kepada muallif kitab Ihya Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa a'ada ilna barakatih wa nafa'ana bi ulumih wa amaddana bi madadih, dan juga kepada para pendiri negara Indonesia yang baru kita rayakan kemerdekaannya ke-75 beberapa hari yang lalu, dan juga kepada para muassis atau pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama dan muassis ormas-ormas Islam yang lain, dan juga kepada para kiai-kiai kita, guru-guru kita, kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang sudah mendahului kita semua. Dan juga kita doakan wasilah dengan bacaan Al-Fatihah ini, semoga teman-teman kita, kerabat-kerabat kita yang sedang menderita penyakit segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan wasilah dengan Al-Fatihah ini semoga kita dihindarkan dari pandemi yang sedang menimpa negara kita ini. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kita mulai dengan kitab Al-Munqidh minadh dhalal halaman 126. Paragraf kedua dari bawah, wa ana a'lamu anni wa in raja'tu ila nashril ilmi fama raja'tu. Wa ana, dan aku, Al-Ghazali maksudnya, a'lamu mengetahui, aku dengan seyakin-yakinnya ya, anni sesungguhnya aku, wa in raja'tu walaupun kembali aku ila nashril ilmi untuk mengajarkan ilmu, mengajar kembali di kota Nishapur ya. Fama raja'tu, maka sesungguhnya tidak kembali aku. Memang secara lahiriah saya kembali mengajar, tetapi sesungguhnya saya tidak kembali. Nah, ini keren banget ini. Kenapa? Fa innar ruju'a, karena sesungguhnya kembali, yang disebut dengan ruju' ya, kembali itu adalah audun, kembali ilama, kepada keadaan kana yang sudah lampau. Disebut kembali itu kan kamu kembali kepada keadaan yang dulu pernah ada ya, kembali lagi gitu kan. Artinya kamu melakukan kembali apa yang sudah dilakukan di masa lampau. Jadi ketika Al-Ghazali akhirnya
memutuskan turun gunung ya dari pertapaannya karena melihat keadaan di masyarakat yang membutuhkan orang yang punya ilmu seperti Al-Ghazali untuk mengklarifikasi, untuk menjelaskan hal-hal yang masih samar ya, masih membingungkan ya. Jadi karena Al-Ghazali sudah memutuskan untuk turun gunung, akhirnya beliau memutuskan untuk ngajar kembali di kota Nishapur. Nah, ketika beliau kembali itu beliau tidak kembali pada dasarnya. Memang kelihatannya kembali mengajar seperti keadaan pada masa lampau, tetapi ini kembali mengajar dengan niat yang berbeda sama sekali. Kenapa kok beliau tidak menyebut dirinya itu kembali ke masa lampau? Karena wakuntu, dan pernah ada aku fi dzalika zamani, pada zaman itu, maksudnya zaman ketika beliau belum kholwat ya, bertapa, ketika masih di Baghdad ya, ketika masih belum menjadi manusia rohani lah kira-kira begitu ya, sebelum menjalani kehidupan pertapaan. Dulu itu ya di zaman semono, maksudnya fidzalika zaman itu, ansyuru, mengajarkan aku, menyebarkan aku al ilma, ilmu, alladzi bihi, yang dengan ilmu itu yuktasabu, diperoleh, al jahu, kedudukan ya, lil jahi, karena kedudukan ya. Jadi meraih kedudukan untuk kedudukan, bukan meraih kedudukan untuk mencapai kebaikan untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi meraih kedudukan untuk kedudukan itu sendiri per se. Dulu ketika aku sebelum menjalani kehidupan sufi ini, mengajar dulu itu tujuannya ya untuk mencari status sosial saja. Jadi ini menarik sekali, Al-Ghazali dengan jujur beliau mengakui bahwa dulunya beliau ini ya memang beliau ini orang cerdas sekali ya, dianugerahi oleh Allah kecerdasan yang jauh di atas rata-rata manusia biasa. Tetapi ketika beliau itu ya belum menjadi atau belum menjalani kehidupan sufi, itu mengajar, memberikan ceramah segala macam itu untuk mencari status sosial itu. Wa ad'u, dan mengajak aku ilaihi, kepada kedudukan ini, biqouli, dengan ucapanku, dengan mengajar secara lesan ya, baik secara lesan maupun wa amali, maupun dan tindakanku, tindakan dan ucapanku, dua-duanya itu memang menunjukkan bahwa aku ini mengajar, menyebarkan ilmu, tujuannya bukan karena Allah, tapi karena kedudukan sosial. Wa kana, dan ada dzalika, itu tadi mencari kedudukan itu, qasdi, adalah tujuanku, wa niyati, dan niatku. Ini dulu di zaman semono ya, sebelum beliau memutuskan untuk meninggalkan dunia ya. Jadi orang sehebat Al-Ghazali saja pernah menjalani pengalaman seperti ini, apalagi kita ini ya nggak ada apa-apanya dibanding Al-Ghazali ya. Jadi ya godaan seperti ini itu godaan mengajar itu untuk kedudukan sosial, untuk mencari harta, itu hal yang sangat-sangat manusiawi, tapi juga bukan berarti kalau manusiawi itu harus dibiarkan begitu saja tanpa diubah ya. Jadi orang sekelas Al-Ghazali saja pernah mengalami keadaan seperti ini. Dan hebatnya beliau mengaku, dan tertulis pengakuannya ini ya, tanpa tedeng aling-aling itu. Nah, jadi ketika saya memutuskan mengajar, turun gunung mengajar kembali, saya pada dasarnya tidak kembali. Karena kalau saya kembali berarti saya mengajar dengan niat seperti dulu, yaitu mencari dunia kembali, padahal itu sudah saya tinggalkan ya. Wa ana, dan aku al-ana sekarang ini ad'u, mengajak aku ila nasril ilmi, untuk menyebarkan ilmu,
alladzi bihi yang melalui ilmu ini justru yutraku ditinggalkan al-jahu status sosial. Sekarang saya mau turun gunung mengajarkan ilmu yang membuat orang untuk menjauhi niat-niat yang bersifat duniawi. Antara lain ya ini mencari status sosial. Wa yu'rafu dan diketahui bihi dengan ilmu ini suku turut batil jahi. Jatuhnya martabat status sosial. Jadi justru ilmu yang akan saya ajarkan setelah turun gunung ini justru untuk melakukan ya menurunkan derajat atau menurunkan status sosial kita, untuk gembosi ego kita. Nah, inilah yang namanya ilmu rohani ya. Ilmunya mungkin ilmu yang sama ya, yaitu ilmu agama. Cuma landasan niatnya beda. Ya, kalau dulu ilmu agama ini diajarkan untuk mencari kedudukan sosial, sekarang ilmu agama diajarkan untuk membuat orang tidak mengejar kedudukan sosial itu. Justru malah untuk menghancurkan kedudukan dia. Karena kedudukan ini yang membuat kita menjadi sombong ya, membuat kita menjadi merasa mentereng ya, arogan dan seterusnya. Hadza inilah huwa al-ana sekarang niatku wa qasdi dan tujuanku wa umniyati dan cita-citaku ya. Ya alamu mengetahui Allah dzalika niatku ini mini dariku. Allah sendiri yang tahu. Kalau jenengan enggak percaya monggo saja ya. Jadi ini kalimat ya alamullah dzalika minni ini semacam semacam warning ya, atau Al-Ghazali seperti mengetahui. Mungkin ada sebagian orang yang nggak percaya, namanya ngajar ya pasti ada lah, pamrih-pamrih duniawinya itu nggak bisa ditinggalkan. Nah ini kalimat ini ditulis di sini untuk memberikan itu warning atau peringatan ya, kalau sampai nggak percaya nggak apa-apa, yang penting Allah tahu saya begitulah niatnya. Wa inna ma'abhi dan sesungguhnya mencari aku an usliha, dengan turun gunung ini an usliha untuk memperbaiki aku nafsi kepada diriku, wa ghairi dan orang-orang dan orang selainku. Meskipun begitu walastu dan tidak ada aku adri mengetahui aku asilu ila muradi am ukhramu an gharadi ya. Asilu apakah akan sampai aku ila muradi kepada tujuanku, yaitu mengajarkan ilmu untuk membuat orang justru menjauhi kedudukan sosial ya. Apakah aku berhasil melaksanakan atau merealisasikan niat ini? Am ukhramu apakah dihalang-halangi aku an gharadi dari tujuanku ini? Saya nggak tahu. Allah lah yang mengetahui. Ya, tapi yang jelas niatku begitu ya. Niatku ketika turun gunung ini bukan untuk seperti dulu ngajar untuk mencari kemewahan duniawi ya. Inilah jadi sekarang setelah Al-Ghazali selama 11 tahun mengalami pertapaan itu ya, kehidupan sufi, beliau mengalami transformasi, mengalami perubahan sebagai manusia yang baru sama sekali, yang sudah menjadi manusia rohani ya, manusia yang melihat segala-galanya bukan dengan mata dunia tapi dengan mata ketuhanan ya, dengan mata ketuhanan itu. Nah, inilah contoh ya, contoh nyata bagaimana orang menjalani kehidupan sufi dan berubah secara total ya. Jadi ya ini contoh konkret ya. Jadi menjadi manusia rohani itu tidak berarti terus ketika menjadi manusia rohani itu kemudian terus menjadi manusia yang berbeda sama sekali dalam pengertian makannya berubah,
tindakannya berubah total atau kemudian menjadi manusia yang aneh. Bukan begitu. Menjadi manusia rohani itu ya menjadi manusia biasa, ya jenengan masih bergaul dengan manusia lain, melakukan kegiatan sehari-hari bersama masyarakat, berinteraksi dengan orang-orang yang banyak, ya menjalankan kegiatan sosial biasa, ya ikut di dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, ya menjalankan hal-hal yang dijalankan oleh manusia pada umumnya. Tetapi bedanya manusia rohani adalah orang ini menjalankan itu semua dengan niat yang berbeda, dengan kesadaran yang berbeda. Makanya kalau kita lihat zahirnya saja, ya itu mungkin manusia rohani dengan manusia yang jasmani itu mungkin ya sama-sama jajan di warung misalnya, sama-sama pergi ke kantor, sama-sama olahraga, sama-sama nyepeda, sama-sama ya melakukan tindakan-tindakan yang dari jihad lahiriah, dari segi lahirnya sama, tetapi kualitasnya beda karena dia punya kesadaran yang secara kualitatif berbeda, ya. Jadi ya seperti yang pernah saya contohkan itu. Jadi ada dua orang pagi-pagi bangun tidur, ya sama-sama keluar rumah olahraga, jalan kaki atau sepeda atau renang atau lari misalnya kan. Yang satu olahraga tujuannya ya sekedar untuk sehat, ya fitness biar badannya segar secara fisik, ramping dan sehat, ya tujuannya tujuan yang biasa, tujuan duniawi. Yang satu, ya ini yang satu kan, ada manusia dua pagi-pagi olahraga, yang satu tujuannya tujuan duniawi, sekedar menjaga fisiknya biar sehat, ya. Yang satunya lagi olahraga tujuannya adalah ya selain menjaga supaya fisiknya sehat, dia punya kesadaran yang berbeda. Saya ini dianugerahi Allah berupa badan, ya, berupa fisik ini. Ini kan peparingi Gusti Allah, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu kalau diberi sesuatu, kemudian sesuatu itu kita rawat, kita jaga, itu orang yang memberi kita itu senang, ya. Kalau jenengan dikasih orang, kasih baju atau kaos, ya, terus kita pakai, terus kita rawat dengan baik, itu orang yang ngasih itu senang pasti. Nah ketika kita olahraga, kita tujuannya adalah saya ingin mensyukuri nikmat Allah karena sudah memberikan saya badan, maka saya syukuri, saya rawat supaya saya bisa melakukan hal-hal yang baik dalam hidup ini. Itulah kesadarannya, itu niatnya. Ini dua orang sama-sama olahraga, tapi kualitas olahraganya dilihat dari sudut rohani itu beda sama sekali. Walaupun kegiatannya sama-sama olahraga. Jadi sama dengan ini sama-sama Al-Ghazali ini ngajar, ya turun gunung itu artinya ngajar. Dulu di Baghdad ngajar, sekarang di Nisabur ngajar juga. Yang kurang lebih ya ilmunya ya sama, cuma kesadarannya beda. Qasdun dan niatnya dan umniyahnya, ya visinya itu beda. Dulu ngajar untuk qasdul jah, untuk mencari kedudukan sosial, sekarang tujuannya justru anti kedudukan sosial itu, ya. Sama-sama ngajar, ya. Makanya menjadi manusia rohani itu terus tidak menjadi manusia aneh terus kayak dukun yang aneh, nyentrik. Ya nyentrik itu bukan apa ya, pertanda seseorang itu manusia rohani. Ya manusia rohani itu biasa. Penampilan lahiriahnya sama dengan yang lain-lain, ya. Tidak beda, cuma yang beda adalah dalamnya, ya, kesadaran rohaninya. Nah itulah. Dan menjadi manusia rohani itu tidak terus berarti
wah, terus memamerkan simbol-simbol keagamaan secara demonstratif itu ya. Wah, sok paling beragama sendiri, justru malah itu dihindari. Justru malah itu dihindari ya. Jadi apa, menjadi manusia rohani itu manusia biasa ya. Biasa sama dengan orang-orang lain. Bedanya adalah kesadaran di dalamnya ya. Yang beda adalah niat, kosdunnya, dan umniyahnya. Ini bagi saya bagian ini menarik sekali ya, tentang Al-Ghazali baru ya. The new Al-Ghazali. Al-Ghazali lama itu waktu di Baghdad. Al-Ghazali baru setelah bertapa selama 11 tahun, berubah total visi tentang kehidupan, itu beda sekali. Lakin nih, tetapi sesungguhnya aku uminu, percaya aku, imana yakinin, percaya secara seyakin-yakinnya, wa musyahadatin, dan percaya secara musyahadah, secara apa ya, seperti menyaksikan sendiri itu musyahadah ya. Maksudnya iman, percaya yang sesungguhnya, yang sedalam-dalamnya. Annau, sesungguhnya keadaan berikut ini, nomor sya'an ya, la haula wala quwwata illa billah. La haula, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan, wala quwwata, dan li bagiku, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun niatku begitu, nah ini contoh kesadaran rohani itu. Walaupun niatku itu seperti itu, saya kepengen ngajar bukan dengan tujuan untuk mencari kedudukan dunia ya. Tapi pada akhirnya niat seperti itu terlaksana atau tidak, itu ya karena Allah. La haula wala quwwata illa billah. Jadi kesadaran ketuhanan seperti inilah itu yang menjadi ciri khas manusia rohani itu ya. Kita punya niat, tapi pada akhirnya niat itu adalah terlaksana atau tidak hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Wa anni, dan sesungguhnya aku, ini akidah Asy'ariyah ini. Bagian ini akidah Asy'ariyah. Wa anni, dan sesungguhnya aku, lam ataharrak, tidak bergerak aku, lakinna, sesungguhnya Allah harraka, menggerakkan Allah nih kepadaku. Ya. Walaupun kelihatannya aku yang bergerak ya, aku yang turun gunung, ngajar, berceramah dan segala macam, tetapi yang menggerakkan aku adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Yang menggerakkan aku keluar pagi-pagi untuk olahraga, untuk jalan kaki, untuk pergi ke kantor, untuk berusaha, untuk dagang dan segala macam. Itu semua kelihatannya kita yang bergerak, tetapi sesungguhnya yang menggerakkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini mengatakan begini itu mudah ya, tetapi menghayatinya sebagai laku sehari-hari nggak semua orang bisa. Saya ngomong begini ini kan hanya mengucapkan apa yang dikatakan Al-Ghazali, tapi menjalani seperti ini itu susah sekali. Karena ini pengalaman, ini bukan ceramah, ini pengalaman ya. Jadi kesadaran bahwa jenengan ketika bangun pagi keluar rumah untuk olahraga ya, itu kesadarannya adalah aku ini memang yang olahraga aku, tetapi yang menggerakkan tubuhku untuk lari, untuk jalan kaki, untuk goes dan segala macam, itu sebetulnya bukan saya yang bergerak, tapi ada kekuatan yang menggerakkan saya. Nah itu kan lain itu dengan orang lain yang olahraga biasa ya, tujuannya hanya sekedar sehat tok, tidak punya kesadaran seperti ini. Betapa bedanya, secara kualitatif itu beda banget ya. Makanya orang rohani dan tidak rohani itu menjalani hal yang sama, tapi nilai pekerjaannya itu beda sekali. Dan perbedaan seperti ini memang perbedaan yang bersifat rohani ya. Tapi di dalam banyak kasus ya,
bisa jadi kesadaran seperti ini itu menghasilkan kualitas pekerjaan yang jauh berbeda. Ya. Nah, inilah beda antara orang, misalnya ada dua orang diberikan tugas oleh bosnya, ya, menjalani satu tugas. Yang satu ya sekedar menjalankan tugas dari bosnya di perusahaan, tapi yang satu punya kesadaran seperti ini. Itu bisa mempengaruhi hasil akhir dari pekerjaannya. Makanya orang yang manusia rohani, manusia yang punya kesadaran seperti ini, itu mengerjakan apa saja, itu menyadari pekerjaan itu ya sebagai tugas yang diberikan bukan oleh manusia tapi oleh Allah. Karena itu dia berusaha untuk menjalaninya dengan sepenuh hati, dengan mahabbah, dengan cinta, dengan passion, ya, dengan dengan perasaan yang mendalam. Karena itu hasilnya lebih baik dan seterusnya. Jadi, dan ini nggak bisa dibuktikan kecuali kalau jenengan berhadapan langsung dengan orang yang menjalani kehidupan seperti ini. Jenengan akan melihat perbedaan yang secara kualitatif itu beda banget. Sama-sama ada dua orang mengerjakan hal yang sama, tapi yang satu punya kesadaran seperti ini, yang satu tidak punya kesadaran seperti ini. Itu hasil pekerjaannya itu pasti beda, ya. Pasti beda. Wa anni, dan sesungguhnya aku, lam a'mal, tidak bekerja aku, walakin, tetapi sesungguhnya Allah lah istamala, yang membuat bekerja Allah ini kepadaku, yang meminta bekerja ini kepadaku. Jadi yang mempekerjakan saya atau yang membuat saya bekerja itu bukan pemimpin perusahaan saya atau bos saya, tetapi Allah lah sesungguhnya yang menjadi employer-nya, yang menjadi orang yang menuntut supaya saya bekerja itu, atau yang memberikan saya pekerjaan. Bayangkan kalau seperti ini kesadarannya, ya, itu dahsyat sekali. Ini akan mengubah seluruh paradigma hidup, ya, dan sikap kita terhadap segala hal yang kita kerjakan. Tapi ini bukan omongan, ya. Ini yang saya katakan ini omongan saja, tetapi ini semua harus dijalani sebagai laku, ya, sebagai tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Dan Imam Ghazali berhasil menjalani ini. Fa'as'alu, maka terus memohon aku kepada Allah, ya, an yusliha, untuk memperbaiki Allah ni kepadaku, awalan, pertama-tama, ya. Jadi saya berdoa supaya saya diperbaiki oleh Allah, ya. Karena jenengan mau memperbaiki orang lain kalau belum baik sendiri bagaimana, ya, nggak bisa kan. Jenengan mau nyapu kotoran tapi jenengan sendiri kotor, gitu, ya. Makanya doanya pertama, ya Allah, berilah saya kebaikan dan jadikanlah saya orang baik. Baru setelah itu summa yusliha, kemudian membuat baik Allah melalui lantaranku. Jadi doa kedua setelah Allah menjadikan saya orang baik, aku berdoa supaya Allah bisa melalui lantaran diriku ini memperbaiki orang lain. Wa yahdiya, dan menunjukkan, memberikan hidayah Allah ni kepadaku, thumma yahdiya, kemudian, atau thumma yuhdiya, atau thumma yahdiya, kemudian menunjukkan Allah melalui aku, maksudnya menunjukkan orang lain, ya. Wa an yuriya, dan memohon aku untuk memperlihatkan Allah ni kepadaku al-haqqa, sesuatu yang benar, haqqan, sebagai kebenaran, wa yarzuqa, dan memberikan dan menganugerahi Allah kepadaku ittiba'ahu, untuk mengikuti kebenaran ini. Wa an yuriya, dan menunjukkan Allah ni kepadaku al-batila, kebatilan, batilan sebagai sesuatu yang batil,
wa yarzuqa, dan memberikan Allah ini kepadaku istinabahu, kemampuan untuk menghindari yang batil. Inilah doanya Al-Ghazali ya. Jadi dan doa ini bisa kita tiru ya. Jadi kita memohon kepada Allah selalu ya, kita dijadikan sebagai orang baik, dan melalui diri kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk memperbaiki orang lain. Ya, jadi kita jadi orang baik dulu, baru setelah itu kita memperbaiki orang lain. Karena di dalam pepatah Arab dikatakan faqidus syai'i la yu'tihi. Orang yang tidak punya sesuatu itu nggak akan bisa memberikan sesuatu itu. Dengan nggak punya uang kok mau ngasih uang, nggak bisa, nggak punya uang kok. Sampai mau ngasih uang, ada orang minta uang, kamu kepengen ngasih uang, tapi kamu nggak punya uang, yang nggak bisa. Memberi itu harus punya sesuatu yang diberikan. Kalau jenengan nggak punya, nggak bisa memberi. Kalau jenengan sendiri bukan orang baik, bagaimana jenengan bisa memperbaiki orang lain? Makanya faqidus syai'i la yu'tihi. Karena itu doa kita kepada Allah ya, ini kita ya ada baiknya juga ya, kita tiru doa Al-Ghazali ini dalam habis sholat ya, supaya Allah menjadikan kita sebagai orang baik. Tapi tidak cukup ya menjadi baik, tapi juga setelah itu bisa menjadi lantaran kebaikan bagi orang lain. Ini pengantar ya, ini pengantar tentang keputusan Al-Ghazali turun gunung ya. Turun gunung tapi dengan kesadaran yang seperti ini. Nah, sekarang balik ke tema sebelumnya, wa na'udu, dan kembali aku Al-Ghazali al-ana sekarang ilama kepada keterangan penjelasan zakarna yang sudah menerangkan aku kepada ma min asbabi dhu'fil imani, berupa sebab-sebab lemahnya imannya para masyarakat ya, terutama terhadap ajaran kenabian ya. Wa nadhkuru, dan menyebutkan aku thariqa irsyadihim, jalan untuk menunjukkan orang-orang ya, para makhluk, para masyarakat, wa inqadhim, dan bagaimana menyelamatkan orang-orang ini min mahalikim, dari tempat-tempat kerusakan orang-orang ini. Oke, kembali kan tadi sebelum ini kan Al-Ghazali menerangkan tentang jenis-jenis orang ya, dan sikap-sikap mereka terhadap ajaran Kanjeng Nabi ya. Ada para filosof yang ya memandang ajaran kenabian itu ya baik, tapi itu hanya untuk orang awam ya, orang awam yang tidak mengerti filsafat. Jadi mereka butuh agama, karena orang-orang awam ini kalau nggak ada agama mereka nggak bisa jadi orang baik. Tapi kalau para filosof ini kan sudah belajar tentang filsafat moral, filsafat etika, ajaran-ajaran kebaikan yang canggih-canggih. Jadi mereka ini bisa menjadi baik tanpa ajaran kenabian. Jadi nggak butuh agama, karena mereka sudah bisa menjadi baik tanpa agama. Nah, kira-kira begitu. Dan ya ada berbagai alasan-alasan kenapa banyak orang yang ragu atau tidak mau mengikuti ajaran Kanjeng Nabi. Nah, sekarang Al-Ghazali akan menerangkan, menjawab satu persatu keraguan-keraguan mereka. Ammal ladzina, nah sekarang diperinci satu persatu ya. Ammal ladzina, adapun orang-orang idda'au, yang mengaku orang-orang ini al-hayrata, bingung, bima, lantaran sesuatu, lantaran keterangan-keterangan, sami'u, yang mendengar orang-orang ini kepada ma min ahli ta'limi, dari orang-orang yang mengikuti ajaran ta'lim, yaitu orang pengikut Syiah Ismailiyah ya. Maka fa'ilajuhum, obat bagi mereka ini untuk menghalau keraguan-raguan mereka adalah ma, keterangan zakarna yang sudah menerangkan aku kepada ma fi kitabi Al-Qistasil Mustaqim, dalam kitab yang judulnya Al-Qistasul Mustaqim. Ini kitab
yang dikarang oleh Imam Ghazali memang sengaja untuk menjawab orang-orang Syiah Ismailiyah atau orang-orang Batiniyah ya. Jadi Imam Ghazali itu punya 2 kitab yang ditulis khusus untuk menjawab, merespon orang-orang Batiniyah. Batiniyah itu di sini maksudnya adalah orang-orang Syiah Ismailiyah ya. Syiah Ismailiyah itu beda dengan Syiah Itsna Asyariyah ya. Nah, kitab yang pertama judulnya adalah Fadhaihul Batiniyah atau Ar-Risalah Al-Mustadhhiriyah. Ini yang pertama. Ini kitab yang isinya polemik. Kitab apa ya? Kitab yang isinya jidal ya. Jidal di sini dibolehkan karena untuk membela kebenaran ya. Nah, yang kedua adalah kitab ini Al-Qistasul Mustaqim. Ini kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali, tujuannya adalah untuk menuntun pelan-pelan orang-orang yang terpengaruh oleh ajaran Syiah Ismailiyah untuk kembali kepada ajaran yang benar ya. Dan kitab Al-Qistasul Mustaqim itu sebetulnya kitab mantik ya, kitab mantik ya. Kitab mantik, tapi kitab mantik yang ditulis begitu rupa sehingga ini mantik yang menggunakan Quran sebagai ajaran Quran sebagai model. Jadi isinya sebetulnya mantik atau logika Yunani yang dikembangkan oleh Aristoteles, tapi dikemas dengan bahasa Quran. Dan contoh-contohnya pun diambil dari Quran ya. Nah, kalau dengan mungkin kapan-kapan saya akan baca kitab ini ya, Al-Qistasul Mustaqim. Ini kitab yang menarik sekali karena mungkin ini adalah usaha pertama oleh ulama Islam ya untuk melakukan tanda kutip semacam islamisasi atas ilmu mantik yang berasal dari Yunani itu ya. Nah, inilah kitabnya ini. Kalau jenengan kepingin menghalau atau mengatasi atau menghilangkan keraguan-raguan kepada ajaran Kanjeng Nabi karena terpengaruh ajaran Ahlu Ta'lim atau Syiah Ismailiyah, silakan baca kitab ini ya. Wala nutawilu, dan tidak akan memperpanjang aku bidzikri, tidak untuk menyebutkan keterangan dalam kitab ini fi hadhir risalati, dalam risalah ini. Nanti kepanjangan, silakan baca sendiri ya. Wa amma dan adapun sesuatu ya, pandangan atau opini tawahama yang berpandangan, yang berwaham ya. Berwaham itu berpandangan, tapi pandangan yang lemah dasar-dasarnya, itu namanya waham ya. Waham itu ya semacam ilusi ya. Wa amma dan adapun pendapat tawahama yang menyangka, yang berwahamhu kepada ahlul ibahati, orang-orang yang mengikuti ajaran ibahah, yaitu yang mengikuti ajaran tasawuf, lalu berpandangan bahwa, ini kan ada juga kan, ada orang yang mengikuti tasawuf, mengikuti tarekat ya, lalu menyangka saya sudah sampai kepada tingkat ma'rifat yang tinggi sekali sehingga saya nggak butuh lagi sholat, puasa, zakat, segala macam. Jadi seluruh kewajiban ritual berupa ibadah itu gugur semua karena saya sudah melampaui tahap syariat ya. Syariat itu hanya untuk orang-orang awam. Saya sudah menjadi orang khawas, jadi nggak butuh lagi syariat. Jadi kemudian dia berpandangan ya, karena saya sudah nggak terikat dengan syariat, semua boleh ibahah. Ini namanya ahlul ibahah di sini. Nah, kalau ada orang berpandangan seperti ini, maka faqad hasarna, maka telah meringkas atau ya membatasi aku syubahahum terhadap pandangan-pandangan sesat mereka ya, fi sab'ati anwa'in, di dalam 7 jenis ya. Wa kasyafna, dan mengungkapkan dan menjelaskan, menyingkapkan aku kepada syubahihim ini fi kitabi Kimya'is Sa'adati, di dalam kitab yang judulnya Kimya'us Sa'adah. Ini kitab yang ditulis oleh
Imam Ghazali di dalam bahasa Persia ya. Jadi bukan dalam bahasa Arab. Jadi Al-Ghazali itu nulis kitab dalam bahasa Persia juga ya. Sekurang-kurangnya ada 2 atau 3 kitab yang beliau tulis dalam bahasa Persia. Yang satu ini Kimyaus Sa'adah, yang kedua adalah Nasihatul Muluk, At-Tibrul Masbuk fi Nasihatil Muluk. Itu kitab tentang kitab mengenai etika berkuasa yang ditulis untuk para penguasa ya. Nah, tetapi kitab Kimyaus Sa'adah ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab dan kalau nggak salah pernah dibaca oleh Abah ini, oleh Gusmus ya, pada bulan Ramadan tahun berapa ya. Kimyaus Sa'adah. Ini kitab yang ditulis oleh Al-Ghazali untuk menjawab sesat pikir atau pandangan atau persepsi yang salah, syubhah ya, yang dipunyai oleh orang-orang ahlul ibahah ini, yaitu orang-orang yang menyangka karena sudah sampai kepada tahap hakikat, ma'rifat, lalu dia nggak butuh lagi syariat itu. Wa amman. Nah, saya kira cukup sekian deh ini karena masih panjang, nanti kita teruskan minggu depan saja ya. Wa amman wallahu a'lam bissawab.